Shalom, selamat pagi buat sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku semuanya, teman, kerabat di mana saja berada. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi. Di hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Aku mau Yesus sertaku, ku takut sendirian. Bila Tuhan dekat aku, tangannya melindungkan, aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku, karena lemahlah aku. Suaranya menghibur aku dan menuntun jejakku. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Aku mau Yesus sertaku selama aku di dunia. Ia memberkati aku dengan kasih karunia. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Ku mau Yesus sertaku, Ia beri kekuatan. Ia yang memimpin aku sampai tiba Kanaan. Aku tak akan takut, karena Yesus menjaga. Ku pergi dan tak bersungut, dan ku ikut jejaknya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, marilah saya mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang begitu baik, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji siang dan malam. Terpujilah namamu ya Bapa, dari sekarang hingga hari Maranatha. Terima kasih Bapa, selalu kami bersyukur oleh karena begitu baik kasih-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami, secara khusus di malam hari. Dalam tidur kami, Tuhan sudah melindungi kami hingga pada pagi ini kami boleh dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa di sorga, pada pagi ini kami hendak mendengarkan akan bacaan renungan pagi. Biarlah kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar firman-Mu melalui bacaan renungan pagi ini
dapat kami mengerti, memahami, dan berikan kepada kami hikmat dan pengetahuan ya Bapa, agar kami boleh hidup lebih setia kepadamu ya Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, bacaan renungan pagi kita pada pagi ini dengan judul Kisah Sebuah Lubang Kosong. Diambil dari ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebuah kisah yang diceritakan oleh Sylvia Jacobson membagi kepada kita sebuah inspirasi. Sebagai asisten dokter gigi, saya mendapat pelajaran rohani dari pasien yang bermasalah dry socket, yakni lubang kosong tempat gigi sebelumnya berada. Beberapa hari setelah pencabutan, pasien datang ke ruang praktik dengan keluhan nyeri yang sangat hebat. Dokter gigi menemukan bahwa bekuan darah pasien tidak lagi menutupi lubang yang ditinggalkan karena pencabutan atau ekstraksi. Dengan hilangnya bekuan darah, tulang di bagian bawahnya terpapar udara, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Saat gigi dicabut, lubang yang kosong harus mengeluarkan darah beberapa saat agar dapat membersihkan luka dan membentuk bekuan. Pasien diinstruksikan tentang cara untuk mengurus area yang lunak ini. Biasanya hanya dalam jangka waktu singkat, mungkin 15 menit. Area ekstraksi bisa mengeluarkan darah. Jika pengumpulan tidak terbentuk atau kalau keluar dan terbentuk kemudian, maka darah tersebut tidak akan berdarah lagi. Daerah tersebut tidak akan berdarah lagi dengan sendirinya. Untuk luka normal, ini bagus. Tetapi dengan luka karena ekstraksi, ujung saraf di tulang terbuka akan membuat orang itu menjerit kesakitan. Apa pengobatannya? Dokter gigi harus membalut area terbuka tersebut dengan obat-obatan dan bahan pembalut gigi untuk membentuk bekuan pengganti. Ini biasanya cukup untuk menangani masalah tersebut, kecuali dalam kasus yang membandel. Jika area tersebut terus-menerus terasa sakit, dokter gigi harus menyikis tulangnya hingga membuat lukanya berdarah lagi sehingga bekuan darah lain akan terbentuk. Seringkali dalam hidup kita mengalami pengalaman traumatis yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan. Seolah-olah ada gigi yang dicabut. Apa yang terjadi jika jaringan tulang Anda terpapar dan rasa sakitnya tidak kunjung hilang? Anda harus membiarkan dokter gigi surgawi, yaitu Yesus Kristus, menangani masalah ini. Dia mungkin harus mengikis area itu lagi dengan mengizinkan Anda melewati pengalaman menyakitkan lainnya. Tetapi coba bayangkan, saat pendarahan sedang terjadi, rahmat dan kemurahan Tuhan menunggu untuk menutup lubang di hati Anda. Perasaan hampa itu akan hilang jika Anda membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan pengobatannya pada Anda.
Tak seorang pun akan pernah tahu bahwa gigi telah dicabut ke sana, sebab kasih karunia Allah akan menutupi semuanya. Kasih karunia-Nya cukup untuk semua kelemahan dan rasa sakit. Itu kabar baik. Kiranya kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Pengalaman ataupun cerita singkat yang telah disampaikan oleh Sylvia Jacobsen boleh menjadi satu ilustrasi bagi kita, bagaimana di dalam kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Walaupun di dalam kelemahan kita, di dalam kesusahan kita, janganlah kita mengeluh kepada siapapun, tetapi marilah kita mengeluh kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus telah mengatakan di dalam buku 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan akan menaungi kita, akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Sebab tangan Tuhan tetap setia, terbuka untuk menolong kita. Terima kasih, selamat pagi. Semoga bacaan renungan pagi ini boleh menjadi inspirasi bagi kita. Jangan lupa, sahabat-sahabatku dimana saja berada, bila menonton video ini, tolong like dan beri komentar di bawah, dan memberi dengan komentar Anda bisa memberikan, menguatkan dan juga memperbaharui video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu pada pagi ini. Kami boleh membaca, mendengarkan akan bacaan renungan pagi. Biarlah melalui Roh-Mu boleh memberikan kekuatan kepada kami ketika kami lemah, ketika kami jatuh, ketika kami mengharapkan akan pertolongan-Mu. Biarlah ya Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih saudara. Dan video saya ini ada di YouTube. Silakan klik ataupun cari channel saya www.com3putra. Dengan like dan komentar, sahabat-sahabatku bisa memberikan satu semangat bagi saya untuk menyebarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.